Bayangkan, gimana jadinya hidup di dunia ini tanpa adanya smartphone, tanpa ada algoritma, tanpa sistem angka desimal, bahkan tanpa angka nol yang kini kita anggap sangat fundamental. Sebuah dunia yang tenggelam dalam perhitungan rumit, di mana inovasi teknologi terasa seperti mimpi yang mustahil diraih. Sebuah dunia yang berhenti bergerak maju. Sebuah dunia tanpa matematika modern. Sebuah dunia yang terkunci dalam keterbatasan, di mana kemajuan peradaban terhambat oleh ketiadaan bahasa universal bernama matematika. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah ataupun distopia futuristik. Ini adalah dunia yang nyaris kita alami. Jika bukan karena seorang jenius 1200 tahun yang lalu, yang namanya bahkan sulit diucapkan oleh kebanyakan orang. Seorang tokoh yang karya-karyanya mengubah fondasi peradaban manusia secara fundamental, namun jarang mendapat pengakuan setimpal dengan dampak revolusionernya. Halo, nama gue King dan ini Buka Aja. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menembus waktu ke zaman keemasan Islam, menguak kisah seseorang yang tanpanya ponsel di tangan kita hanya akan menjadi batu yang tidak berguna. Kita akan menelusuri jejak-jejak intelektual yang menghubungkan kecerdasan buatan, cryptocurrency, dan seluruh dunia digital yang kita nikmati hari ini. Dengan pemikiran revolusioner dari seorang cendekiawan di abad ke-9. Jadi, siapkan diri kalian. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan hanya mengubah masa lalu, tetapi juga menentukan masa depan. Kita akan menemukan bahwa di dunia pengetahuan tak ada yang benar-benar baru. Hanya penerapan brilian dari fondasi yang diletakkan para pionir seperti tokoh kita hari ini. Coba kalian sebut kata ini. Kita mungkin mengucapkannya setiap hari. Kita bergantung padanya saat mencari informasi, berbelanja online, bahkan saat menentukan siapa yang muncul di feed media sosial kita. Tapi, apakah kalian tahu sesuatu yang sangat modern ini sebenarnya berasal dari nama seseorang yang hidup saat Eropa masih dalam abad ke-8? Era ketika pengetahuan dianggap berbahaya dan inovasi dipandang curiga. Ya, algoritma berasal dari latinisasi nama tokoh kita hari ini, yaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Sebuah istilah teknis yang menjadi jantung dari revolusi digital kita, namun berakar pada warisan intelektual yang lahir lebih dari 1 milenium yang lalu. Al-Khwarizmi sendiri lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, sebuah wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan. Al-Khwarizmi tumbuh dalam era yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Masa di mana peradaban muslim tidak hanya melestarikan pengetahuan-pengetahuan kuno, tetapi juga mengembangkannya dengan inovasi-inovasi yang revolusioner dan juga menjadi fondasi sains modern. Pada masa ini, ketika Eropa masih berkutat dengan perang dan kegelapan intelektual, di mana banyak karya klasik hilang dan melek huruf dianggap sebagai kemewahan, peradaban Islam justru bersinar terang sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Salah satunya adalah Baghdad. Baghdad saat itu menjadi epicentrum pengetahuan global, tempat di mana manuskrip dari Yunani, India, Persia, dan berbagai peradaban dikumpulkan, diterjemahkan, dan dikembangkan dengan pendekatan yang sama sekali baru. Di tengah gelapnya abad pertengahan Eropa, peradaban Islam menyalakan obor pengetahuan yang terang benderang, menunjukkan bahwa kemajuan intelektual tidak mengenal batas geografis, etnis, maupun agama. Ini menjadi bukti bahwa peradaban bukan konsep linear
yang selalu maju di satu tempat dan mundur di tempat yang lain, melainkan estafet yang berpindah tangan sepanjang sejarah manusia. Mari berhenti sejenak dan pikirkan, di mana kita berada saat ini dalam sejarah pengetahuan dunia? Apakah kita sedang berada di puncak kejayaan seperti Baghdad saat itu? Atau justru di ambang era baru yang belum kita sadari? Bagaimana jika pengetahuan yang kita anggap revolusioner hari ini hanyalah fondasi bagi lompatan peradaban berikutnya yang belum bisa kita bayangkan? Baghdad di bawah kekhalifahan Abbasiyah menjadi magnet bagi para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Di bawah kepemimpinan visioner Khalifah Harun al-Rashid dan juga putranya Al-Ma'mun, kota ini berubah menjadi Silicon Valley abad pertengahan, pusat inovasi, teknologi, dan kecendekiawanan yang menarik bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia yang dikenal saat itu. Inilah lingkungan intelektual yang memungkinkan seseorang dengan bakat luar biasa seperti Al-Khwarizmi untuk berkembang dan menghasilkan karya-karya untuk mengubah dunia. Disinilah Al-Khwarizmi akhirnya menemukan rumah intelektualnya, tempat di mana ide-ide radikal dan pemikiran revolusionernya bisa mendapat dukungan dan berkembang menjadi sistem pengetahuan yang koheren. Di jantung Baghdad berdiri sebuah institusi yang mengubah sejarah dunia, yaitu Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Sebuah perpustakaan dan pusat penelitian yang menjadi Harvard, MIT, dan Google-nya saat itu. Tetapi tempat ini bukan hanya sekedar perpustakaan biasa, tetapi juga laboratorium interdisipliner tempat pengetahuan diuji, dikembangkan, dan ditransformasi menjadi inovasi-inovasi yang mengubah cara manusia memahami dunia. Bayangkan, sebuah institusi di mana astronom bekerja berdampingan dengan matematikawan, di mana filsuf berdiskusi dengan ahli kedokteran, di mana penerjemah dan insinyur berkolaborasi untuk memecahkan teka-teki alam semesta. Dan inilah Bait al-Hikmah, lingkungan intelektual yang membesarkan nama Al-Khwarizmi. Dan persis di tengah institusi paling bergengsi ini, seorang pemuda dari Khwarizm mulai menulis halaman-halaman yang akan mengubah masa depan umat manusia selamanya. Tanpa embel-embel profesor ataupun doktor, tanpa publikasi di jurnal-jurnal prestisius, tanpa metriksisasi modern, Al-Khwarizmi membuat revolusi intelektual yang gaungnya masih kita rasakan hingga saat ini. Tapi yang mengejutkan, kita hampir tidak tahu apa-apa mengenai masa kecil dari Al-Khwarizmi. Karena tidak ditemukannya catatan pribadi yang tersisa, tidak ada tulisan tangan masa mudanya, serta tidak ada surat yang mendokumentasikan perjalanannya ke kota Baghdad. Biografinya penuh dengan lubang-lubang besar yang hanya kita bisa isi dengan spekulasi berdasarkan konteks histori zamannya. Namun yang kita tahu, bagaimana idenya mengubah dunia. Dan itulah yang akan kita telusuri sekarang. Bagaimana seorang anak dari wilayah terpencil di Asia Tengah bisa menciptakan fondasi matematika yang kini menggerakkan seluruh peradaban digital kita. Jadi, apa yang sebenarnya membuat Al-Khwarizmi begitu spesial sampai kita harus membahasnya sekarang? Kenapa bukan membahas NFT atau cryptocurrency terbaru? Mengapa kita harus menoleh ke belakang ke masa 1200 tahun yang lalu? Di saat kita sibuk melaju ke depan dengan kecepatan teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Karena tanpa Al-Khwarizmi, NFT dan juga cryptocurrency tidak akan pernah ada. Bahkan internet yang kita gunakan tidak akan pernah ada. Komputasi modern, sains data, kecerdasan buatan, semua fondasi teknologi yang kita anggap sebagai puncak inovasi manusia sebenarnya bertumpu pada sistem matematika yang dibangun oleh cendekiawan muslim dari abad ke-9 ini. Pertama, Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar modern, bukan sekedar kontributor ataupun pengembang, tetapi arsitek utama dari cabang matematika yang mengubah sains dan teknologi secara fundamental. Istilah aljabar sendiri berasal dari judul buku monumentalnya, yaitu Kitab Al-Jabar wal Muqabalah.
di mana aljabar berarti penyempurnaan atau penyatuan bagian-bagian yang terpisah. Ini bukan hanya sekedar penamaan, tetapi refleksi sempurna dari apa yang dilakukan Al-Khwarizmi terhadap matematika, yaitu dengan cara menyatukan fragmen-fragmen pengetahuan yang tercerai-berai menjadi sistem yang koheren dan universal. Apakah kalian ingat pelajaran aljabar yang mungkin membuat kita pusing di sekolah? Ya, salahkan. Atau mungkin lebih tepatnya, berterima kasihlah pada Al-Khwarizmi. Karena tanpa aljabar, kita tidak akan memiliki fisika modern, teknik sipil, arsitektur yang kompleks, dan tentu saja komputasi yang menjadi jantung dari revolusi digital. Dalam kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Khwarizmi menunjukkan cara memecahkan persamaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dia tidak hanya memberikan metode untuk memecahkan masalah secara spesifik, tetapi sistem universal untuk menghadapi berbagai jenis persamaan dengan pendekatan yang sistematis dan juga terstruktur. Ini mungkin seperti menemukan cheat code untuk game matematika yang sudah dimainkan manusia selama ribuan tahun lamanya. Bayangkan perasaan para matematikawan saat itu. Seolah-olah mereka selama ini bermain catur dengan mata tertutup. Dan tiba-tiba Al-Khwarizmi membuka penutup mata mereka, menunjukkan keindahan dan keteraturan papan catur yang tidak terlihat sebelumnya. Aljabar Al-Khwarizmi mengubah matematika dari sekedar alat hitung menjadi bahasa universal untuk memahami pola dan hubungan. Bahasa yang kini menjadi fondasi dari seluruh sains modern dan teknologi digital. Tanpa aljabar, kita tidak memiliki kalkulus, yang berarti tidak ada fisika modern, yang berarti tidak ada revolusi industri, yang berarti tidak ada smartphone di tangan kita saat ini. Coba pikirkan, apakah penemuan atau inovasi di zaman kita yang menurut kalian akan tetap digunakan manusia selama 1200 tahun ke depan? Sungguh mengagumkan bagaimana sebuah ide bisa memiliki daya tahan seperti itu, bukan? Berapa banyak dari apa yang kita anggap revolusioner hari ini akan bertahan hingga tahun 3200? Sebelum Al-Khwarizmi, matematika adalah kumpulan trik dan kasus spesifik, seperti kotak peralatan yang berisi berbagai alat tanpa instruksi yang jelas tentang cara penggunaannya secara terintegrasi. Dia mengubahnya menjadi sistem koheren dengan metode pemecahan masalah universal, seperti mengubah kotak peralatan tercerai-berai menjadi bengkel lengkap dengan manual penggunaan yang komprehensif. Pencapaian ini menjadi lebih menakjubkan ketika kita menyadari bahwa Al-Khwarizmi tidak hanya berteori di Menara Gading, tetapi dia juga mengaitkan aljabar dengan masalah-masalah praktis seperti pengukuran lahan, perhitungan warisan menurut hukum Islam, dan perdagangan, menunjukkan bahwa matematika tingkat tinggi bisa diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Kontribusi keduanya bahkan lebih menarik. Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat. Inovasi yang mengubah cara manusia berhitung dan bernalar dengan bilangan. Melalui bukunya yang berjudul Kitab Al-Hisab Al-Hindi atau buku perhitungan India, Al-Khwarizmi memperkenalkan dan menyempurnakan sistem angka yang berasal dari India, termasuk konsep revolusioner angka nol. Ya benar, angka nol. Ini bukan sekedar perubahan kosmetik dalam cara kita menulis angka, tetapi revolusi fundamental dalam cara kita berpikir tentang bilangan. Coba kebayangkan, mencoba mengalihkan ini dengan ini, menggunakan angka Romawi. Serius, coba saja. Susah bukan? Bahkan mungkin hampir mustahil tanpa mengubahnya ke bentuk desimal terlebih dahulu. Jadi sekarang coba bayangkan, memprogram komputer menggunakan angka Romawi. Apakah mungkin? Sistem desimal posisional yang dibawa dan disebarkan Al-Khwarizmi memungkinkan kita melakukan perhitungan yang sebelumnya hampir mustahil. Dan angka nol, konsep yang tampaknya sederhana tapi sangat revolusioner ini, tanpa angka nol, kita tidak mungkin memiliki matematika modern.
apalagi komputasi biner yang menjadi dasar teknologi digital kita. Berpikir tentang pentingnya nol mengingatkan kita bahwa kadang inovasi terbesar datang bukan dari menambahkan sesuatu yang kompleks, tetapi dari menemukan kesederhanaan yang elegan di tengah kerumitan. Nol, ketiadaan, ternyata adalah salah satu konsep matematika paling revolusioner dalam sejarah manusia. Dan yang ketiga, Al-Khwarizmi memberikan dasar bagi konsep algoritma, prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah, yang kini menjadi jantung dari seluruh sistem komputasi, kecerdasan buatan, hingga teknologi digital. Dalam bukunya tentang aljabar, Al-Khwarizmi tidak hanya memberikan jawaban atas masalah-masalah matematis, tetapi yang lebih penting, dia memberikan metode terstruktur untuk mencapai jawaban tersebut. Inilah esensi dari algoritma, prosedur langkah demi langkah yang jika diikuti dengan tepat, maka akan menghasilkan solusi yang konsisten. Pendekatan sistematis dan metodologis inilah yang menjadi dasar dari pemrograman komputer dan seluruh teknologi digital. Ketika Alan Turing dan para pionir komputer merancang konsep mesin yang bisa melakukan perhitungan otomatis di abad ke-20, mereka sebenarnya sedang mengembangkan fisika Al-Khwarizmi yang lahir 1000 tahun sebelumnya. Setiap kali kita membuka TikTok dan algoritma memberi kita video lucu yang selalu membuat kita terhibur, atau Spotify yang merekomendasikan lagu yang sempurna untuk suasana hati kita, atau ketika Google Maps menemukan rute tercepat ke tujuan kita, itu semua ada berkat prinsip yang diletakkan Al-Khwarizmi lebih dari 1200 tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, kecerdasan buatan, machine learning, dan seluruh ekosistem teknologi yang kita anggap sebagai puncak inovasi manusia, semuanya bertumbuh pada fondasi algoritma yang berakar pada karya Al-Khwarizmi. Dari ChatGPT hingga sistem navigasi roket luar angkasa, dari algoritma pencarian Google hingga prediksi cuaca, semuanya menerapkan prinsip dasar yang sama, mengikuti serangkaian langkah terstruktur untuk memecahkan masalah yang kompleks. Bayangkan, jika kita bisa bertemu dengan Al-Khwarizmi sekarang dan menunjukkan padanya smartphone kita. Apa menurut kalian yang akan menjadi reaksinya saat melihat bagaimana idenya telah berkembang? Akankah dia terkejut dengan kompleksitas teknologi modern atau justru tersenyum? Mengenali prinsip-prinsip dasar yang sama seperti yang dia rumuskan dahulu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita bahas hal-hal menarik tentang Al-Khwarizmi yang jarang muncul di timeline. Aspek-aspek dari kehidupan dan karya sang jenius yang sering terabaikan oleh buku-buku sejarah konvensional. Al-Khwarizmi bukan cuma ahli matematika, dia juga seorang geografer kelas wahid. Karyanya mengubah pemahaman manusia tentang dunia fisik yang mereka huni. Di era ketika orang masih percaya bahwa bumi itu datar, Al-Khwarizmi dan rekan-rekannya di Bait Al-Hikmah sudah memiliki pemahaman yang sangat maju tentang bentuk dan dimensi planet kita. Di bawah perintah Khalifah Al-Ma'mun, dia dan timnya melakukan sesuatu yang terdengar gila untuk ukuran zamannya, yaitu mengukur keliling bumi. Menggunakan metode trigonometri yang canggih dan pengukuran sudut matahari di lokasi-lokasi berbeda, mereka berhasil menghitung keliling bumi dengan tingkat akurasi yang mencengangkan. Mungkin hanya berbeda sekitar 10% dari pengukuran modern yang kita gunakan dengan teknologi satelit. Bayangkan, melakukan itu tanpa satelit, drone, atau bahkan pesawat. Hanya dengan alat pengukur sederhana, tongkat, dan matematika yang brilian. Al-Khwarizmi dan timnya berhasil mengonfirmasi bentuk sferis bumi dan menghitung dimensinya dengan akurasi yang mengagumkan untuk standar zamannya. Karya geografisnya yang berjudul Kitab Suwar Al-Arad atau buku gambaran bumi menjadi salah satu atlas paling komprehensif pada masanya.
mencangkup koordinat dari 2.400 lokasi di dunia yang dikenal saat itu. Ini bukan sekedar katalog tempat, tetapi sistem koordinat geografis yang menjadi cikal bakal GPS dan pemetaan digital yang kita gunakan sekarang. Al-Khwarizmi juga ahli dalam penggunaan dan pengembangan astrolabel, GPS zaman kuno yang digunakan untuk navigasi berdasarkan posisi bintang. Instrumen ini memungkinkan pengguna menentukan waktu yang tepat, menemukan arah, mengukur ketinggian, dan bahkan membuat prediksi astronomi. Mungkin kalau zaman sekarang semacam gadget untuk menggabungkan fungsi jam, kompas, altimeter, dan juga planetarium. Keahliannya dalam bidang astronomis menunjukkan bahwa Al-Khwarizmi bukan sekedar teoretikus yang tenggelam dalam abstraksi matematika, tetapi juga seorang insinyur dan inovator teknologi yang memahami pentingnya penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Ini menjadi bukti bahwa integrasi antara teori dan praktik sudah menjadi tradisi ilmiah sejak zaman keemasan Islam. Menurut kalian, teknologi mana dari zaman kita yang akan tetap digunakan 1200 tahun ke depan? Smartphone, internet, atau AI? Sulit dibayangkan bukan? Begitulah kehebatan warisan Al-Khwarizmi yang masih kita gunakan hingga hari ini. Bukti bahwa ide-ide fundamental memiliki daya tahan yang jauh melampaui teknologi terapannya. Yang lebih mengejutkan, Al-Khwarizmi sebenarnya bukan penemu aljabar dalam pengertian menciptakannya dari nol. Jenius sejatinya terletak pada kemampuannya mengintegrasikannya, menyempurnakannya, dan mensistemasikan pengetahuan dari berbagai peradaban seperti dari Yunani, India, dan Babilonia, lalu menyempurnakannya menjadi sistem yang koheren, terstruktur, dan dapat diakses oleh banyak orang. Al-Khwarizmi adalah contoh sempurna dari bagaimana kemajuan intelektual sejati sering terjadi bukan karena penemuan yang sepenuhnya baru, tetapi melalui sintetis kreatif dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Dia mengambil fragmen-fragmen pengetahuan matematika yang telah dikembangkan selama ribuan tahun di berbagai peradaban, lalu mengidentifikasi pola-pola umum di antara mereka, dan kemudian menggabungkannya menjadi kerangka teritoris yang lebih kuat dan juga aplikatif. Ini mengajarkan kita pelajaran penting di era konten kreator dan klaim inovasi disruptif. Originalitas sejati bukan soal menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi tentang menghubungkan titik-titik yang belum terhubung sebelumnya, kemudian menyempurnakannya dan menyajikannya dengan cara yang bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh orang lain. Einstein pernah mengatakan bahwa dia bisa melihat lebih jauh karena berdiri di puncak para raksasa. Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan bukanlah lomba lari estafet di mana setiap pelari mulai dari gagasan awal, tetapi proses kumulatif di mana setiap generasi membangun di atas fondasi yang diletakkan oleh para pendahulunya. Ada cerita menarik tentang Al-Khwarizmi yang jarang diceritakan. Konon, saat dia mempresentasikan bukunya tentang aljabar kepada Khalifah Al-Ma'mun, sang khalifah begitu terkesan hingga memerintahkan penerjemahan karya-karya Yunani kuno secara besar-besaran, lalu memulai era baru dalam transisi pengetahuan antar peradaban. Satu buku, satu ide, memicu gerakan intelektual masif yang mengubah arah peradaban. Bayangkan, jika konten yang kamu buat hari ini memicu revolusi pengetahuan selama berabad-abad. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari ide-ide yang disampaikan dengan baik pada waktu yang tepat dan situasi yang tepat. Sesuatu yang jauh lebih langka daripada yang kita sadari. Yang lebih mencengangkan adalah metode pengajaran dari Al-Khwarizmi. Dalam manuskripnya, dia tidak tenggelam dalam teori abstrak dan formulasi rumit yang hanya bisa dipahami oleh elit terdidik. Tetapi sebaliknya, dia selalu mengaitkan konsep-konsep matematika kompleks dengan masalah-masalah praktis.
seperti pembagian warisan hingga pengukuran lahan, dari perdagangan hingga arsitektur, menunjukkan bahwa matematika bukan hanya untuk para matematikawan, tetapi alat praktis untuk semua orang. Dia menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur, memberikan contoh konkret, dan merancang masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para pembacanya. Ini adalah pendekatan pedagogi yang revolusioner untuk zamannya. Dan sejujurnya masih relevan hingga saat ini ketika banyak pendidik masih berjuang untuk membuat matematika terasa aksesibel dan aplikatif. Al-Khwarizmi memahami bahwa pengetahuan sejati bukan sekedar tentang memiliki informasi, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks yang nyata. Inilah yang membuat karya-karyanya bertahan selama berabad-abad, lalu kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tidak hanya kebenaran teoritisnya, tetapi juga nilai praktisnya yang segera terasa bagi pembacanya. Yang juga menarik, Al-Khwarizmi menunjukkan bagaimana aljabar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat beragam, dari perhitungan warisan menurut hukum Islam yang kompleks hingga optimasi perdagangan. Dari pengukuran tanah hingga arsitektur, ini mendemonstrasikan visinya tentang matematika sebagai alat universal untuk pemecahan masalah, bukan sekedar permainan intelektual yang terpisah dari realitas. Coba renungkan, di tengah informasi yang membanjiri feed kita setiap hari, berapa banyak yang benar-benar kamu aplikasikan di dalam hidup? Apa yang bisa kita pelajari dari metode Al-Khwarizmi yang menghubungkan teori dengan praktik? Dalam dunia yang dipenuhi konten superficial dan pengetahuan fragmented, bagaimana kita bisa mengadopsi pendekatan Al-Khwarizmi untuk memilah apa yang benar-benar berharga? Drop pemikiran kalian di kolom komentar. Jadi, mengapa kita harus peduli dengan pria berjenggot dari abad ke-9 ini di era TikTok, NFT, dan Metaverse? Mengapa mahasiswa teknik informatika perlu tahu tentang matematikawan yang hidup jauh sebelum listrik ditemukan? Mengapa insinyur AI dan kecerdasan buatan perlu menoleh ke belakang, ke era ketika peradaban barat masih terselubung dalam abad ke-8? Karena fondasi dunia digital yang kita nikmati sekarang, dari game di smartphone hingga AI yang merekomendasikan video ini padamu, dari cryptocurrency yang mengubah konsep mata uang, hingga algoritma yang menentukan apa yang muncul di timelinemu. Semuanya berdiri atas landasan yang diletakkan oleh Al-Khwarizmi. Dunia digital kita adalah kerajaan angka, dari kode biner yang mengatur melalui microchip hingga algoritma kompleks yang mengatur kecerdasan buatan. Dan kerajaan angka ini dibangun di atas fondasi matematika yang diletakkan oleh Al-Khwarizmi dan para cendekiawan dari zaman keemasan Islam. Konsep algoritma yang dia kembangkan bukan sekedar sejarah kuno ataupun artefak intelektual yang hanya relevan bagi sejarawan matematika. Ini adalah DNA dari setiap teknologi digital yang kita gunakan. Prinsip dasar yang mengatur bagaimana komputasi modern bekerja, bagaimana data diproses, dan bagaimana kecerdasan buatan berpikir. Dari aturan-aturan aljabar sederhana yang dirumuskan oleh Al-Khwarizmi, kita telah mengembangkan bahasa pemrograman kompleks, struktur data canggih, dan algoritma yang mampu melakukan prediksi dengan tingkat akurasi yang mengagumkan. Namun, di balik itu semua, prinsip dasarnya masih sama, pendekatan langkah demi langkah untuk memecahkan masalah yang merupakan esensi dari algoritma itu sendiri. Setiap swipe, setiap like, setiap pencarian di Google, semua dimungkinkan oleh ide matematika yang dirumuskan seorang yang hidup ketika Eropa masih dalam abad ke-8. Ini menjadi bukti bahwa kontribusi intelektual sejati melampaui batas waktu, geografis, dan budaya, dan juga menjadi milik seluruh umat manusia.
Sistem bilangan desimal yang dipopulerkan menjadi bahasa universal matematika dan komputasi tanpa sistem posisional dengan angka nol yang dipopulerkan oleh Al-Khwarizmi, komputasi modern mungkin tidak akan pernah ada. Bahkan Bitcoin dan blockchain-nya pun yang dianggap revolusioner itu beroperasi dengan prinsip matematika yang berakar pada penurunan dari Al-Khwarizmi, menunjukkan bahwa inovasi terbesar seringkali dibangun di atas fondasi yang diletakkan berabad-abad lalu. Dalam dunia kecerdasan buatan dan machine learning, aljabar linear, perkembangan lanjut dari aljabar dasar Al-Khwarizmi, menjadi bahasa fundamental yang memungkinkan komputer memproses dan juga memahami data. Setiap kamu mendapat rekomendasi film yang sempurna di Netflix atau lagu yang sesuai dengan seleramu di Spotify, mungkin kamu menikmati warisan matematika Al-Khwarizmi yang telah berkembang selama 12 abad. Bahkan teknik-teknik kriptografi modern yang mengamankan transaksi online dan komunikasi digital kita bergantung pada teori bilangan dan aljabar. Fondasi matematika yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi dan para matematikawan setelahnya yang berdiri di atas pundaknya. Pertanyaannya, jika diberi kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan kepada Al-Khwarizmi tentang dunia digital, apa yang akan kalian tanyakan? Apakah tentang kecerdasan buatan, cryptocurrency, atau mungkin tentang bagaimana manusia bisa memastikan teknologi tetap menjadi alat untuk kebaikan? Ada satu fakta yang jarang dibahas sebelumnya. Al-Khwarizmi hidup di era ketika ilmu pengetahuan tidak mengenal batas negara, agama, dan juga budaya. Di Bait Al-Hikmah, cendekiawan dari berbagai latar belakang Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroaster, dari Arab, Persia, India, hingga Yunani bekerja sama demi kemajuan pengetahuan manusia. Pencapaian era keemasan Islam dan karya Al-Khwarizmi khususnya tidak mungkin terjadi tanpa semangat kosmopolitan dan keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai sumber. Para cendekiawan Muslim tidak ragu menerjemahkan dan mempelajari karya-karya dari peradaban lain, mengakui kontribusi mereka dan membangun di atasnya. Sikap yang sangat kontras dengan etnosentrisme dan isolasionisme intelektual yang sering kita temui dalam sejarah. Ini mengajarkan kita bahwa lompatan besar dalam peradaban terjadi ketika kita melampaui sekat-sekat identitas dan mulai berfokus pada kolaborasi. Kemajuan tidak akan terjadi tanpa isolasi, tanpa adanya pertukaran ide dan sintetis pengetahuan dari berbagai sumber. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam dunia yang ironisnya semakin terhubung secara digital, namun semakin terpolarisasi secara ideologis? Dapatkah kita menghidupkan kembali semangat keingintahuan tanpa batas dan kolaborasi lintas budaya yang menjadi ciri khas Bait Al-Hikmah dan era Al-Khwarizmi? Di era ketika dunia semakin terpolarisasi dan filter bubble algoritma media sosial justru membuat kita terisolasi dalam echo chamber pemikiran yang sama, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali semangat kolaborasi intelektual seperti yang ada pada zaman Al-Khwarizmi? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi digital, warisan tidak langsung dari pemikiran Al-Khwarizmi, menjadi jembatan yang menyatukan, bukan tembok yang memisahkan? Dalam dunia yang dipenuhi misinformasi dan propaganda, kemampuan berpikir sistematis dan analitis yang dipromosikan oleh aljabar Al-Khwarizmi menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Warisan terbesarnya mungkin bukan pada rumus atau algoritma spesifik, tetapi pada pendekatan rasional dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pola pikir yang sangat kita butuhkan di era post-truth ini. Kita telah melakukan perjalanan melintasi 1200 tahun yang lalu, menelusuri jejak seorang jenius yang idenya terus hidup dalam setiap aspek kehidupan dunia digital kita. Dari pusat peradaban Baghdad kuno hingga smartphone di tangan kita juga telah menyaksikan bagaimana sebuah ide matematika
bisa mengubah arah peradaban manusia untuk selamanya. Dari aljabar yang pernah membuat kita frustasi di sekolah, sistem angka desimal yang kita gunakan setiap hari untuk menghitung sisa saldo, hingga algoritma yang menentukan apa yang akan muncul di feed sosial media kita, semua berakar pada pria jenius dari abad ke-9 ini. Warisan intelektualnya bukan hanya bertahan, tetapi berkembang dan juga beradaptasi menjadi lebih relevan dengan setiap revolusi teknologi yang kita alami. Mungkin inilah tanda sejati dari kejeniusan, menciptakan sesuatu yang bukan hanya bertahan, tapi menjadi semakin fundamental dan tidak tergantikan seiringnya waktu. Al-Khwarizmi tidak hanya menciptakan alat matematika untuk masanya, tetapi meletakkan fondasi bagi cara berpikir yang terus membuka kemungkinan-kemungkinan bagi peradaban manusia. Al-Khwarizmi mengajarkan kita bahwa ide-ide besar tidak mengenal batasan waktu, bahwa satu pemikiran yang disebarkan dengan baik dapat mengubah dunia selama berabad-abad, bahwa kontribusi sejati pada peradaban manusia bukanlah tentang ketenaran ataupun kekayaan pribadi, tetapi tentang bagaimana pemikiran kita bisa terus hidup dan berkembang jauh setelah kita tiada. Di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan instan dan viralitas sesaat, Al-Khwarizmi mengingatkan kita bahwa dampak sejati sering datang dari kerja yang dilakukan dengan kerendahan hati, ketekunan tanpa batas, dan visi yang melampaui batas waktu satu generasi. Mulailah dengan keberanian untuk berpikir berbeda, untuk mempertanyakan asumsi dan mencari pola-pola yang belum terlihat oleh orang lain. Lanjutkan dengan ketekunan untuk menyempurnakan ide kalian, untuk mengujinya, memperbaikinya, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Akhiri dengan kerelaan untuk membagikannya pada dunia, untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang. Karena di dunia yang terus berubah ini, satu hal yang tetap konstan, ide-ide besarlah yang mengubah peradaban. Al-Khwarizmi membuktikan bahwa seseorang dari latar belakang sederhana dengan akses ke pengetahuan dan lingkungan yang mendukung eksplorasi intelektual bisa menciptakan perubahan yang bergema selama berabad-abad. Idenya Al-Khwarizmi mungkin mengubah dunia kemarin. Ide kita bisa mengubah dunia besok. Jika kita memiliki keberanian untuk memikirkannya, ketekunan untuk mengembangkannya, dan kemauan untuk membagikannya. Mulailah dengan keberanian, akhiri dengan keberanian. Karena di antara keduanya terletak sejarah yang menunggu untuk ditulis. Dan seperti Al-Khwarizmi, mungkin dampak terbesar dari hidup kita adalah ide yang bahkan tidak bisa kita bayangkan bagaimana penerapannya 1200 tahun dari sekarang. Jika kalian menikmati konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Buka Aja selanjutnya. Saya King, beserta kru-kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Adios.